bulan puasa pertama setelah dilengsarkan. Niku kula diundang buka. Ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah, mriku mantun buka dijak niku napa namine jamaah maghrib. Mantun ngoten niku minum teh. Wah. Terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Enggak Pak, saya sebentar lagi keluar, ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini loh. Nah itu perlu dijelaskan. Jelaskan kenapa? Loh Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kalau itu pantes saya gak tahu runtuhnya. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini, dia diandaikan mimpin terawih kan, oh iya memang ditahan supaya mimpin terawih. Lah iya, terawihnya itu loh Pak, cara NU lawas tak cara NU nyar. Apa itu Pak Harto? Cara lama, cara NU baru gimana? Cara NU lama, terawih itu 3.000 rakaat. Nggih ta mboten? Nggih, kabeh tembung-tembung yang NU ngoten. Satu Pak Harto takok, lah cara NU baru gimana? Cara NU baru Pak, diskon 60%. Lha niki lah kata sing terawih 11 rakaat e. Lah niku sudah persen. Nah niku anu napa 11 rakaat itu 40%. Jadi napa diskone luwih kathah gampangane. Nggih. Nah 22%, 22 rakaat. Kalau Pak Harto ngowi kepingkel-pingkel, ampun kula tilar, wangsul terus mbak tutup, kula badhe mlebet montor. Terus apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah, nah bisa elek-elek lah ya cai presiden itu ya. Oke, kula bejone itu mbak tutup ngoten, tapi itu motor kula terusaken panci elek. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia bukan karena perbedaan kongsi, bukan karena apa-apa. Maknani bahasa saja beda-beda. Ada orang naik sepul kayak baru zaman dulu dari Gubeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok di antara 2 rel. Ada pegawai stasiun datang, ambil duduk WC jauh. Kalau kecil yang jauh sana, kita kan paham tadi ya di WC gitu. Jadi orang itu lain banyak, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Kok kadar jauh itu kok bisa berbeda penafsirannya. Padahal barangnya sama ada yang diomongkan, tapi lain beda. Berbeda-beda penafsiran. Ada orang sarang Pantai Utara, Jawa Tengah itu punya anak dipondokkan di Mekah zaman dulu. Dia juragan perahu, dipondokkan anaknya tiap tahun dia jual perahunya. 5 tahun anaknya pulang karena bapaknya gantian perahu. Nah begitu pulang disuruh khutbah Jumat. Alhamdulillah ya saya Muhammadiyah diciptakan gitu tuh. Alhamdulillah UNU ini urut. Alhamdulillah ya kok telur. Alhamdulillah bingung dia orang tuanya. Alhamdulillah bingung. Bangkit bapaknya bangun, kurang ajar.
tahu lima kamu tuker alhamdulillah 5. Tapi enten yang menjumpangkan mbak besok tahu gue enggak pistungku enggak semerah pistungku nikah ya menganggap kerja itu